Baik, halo teman-teman. Kita ketemu lagi ya di materi yang selanjutnya. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang syllables ya. Sebelum syllables kita udah ngomongin tentang yang namanya letters and sound, yaitu huruf dan bunyi. Habis itu kita ngomongin syllables. Habis itu kita ngomongin yang namanya word stress ya, introducing word stress atau word itu adalah kata, stress itu tekanan kata. Jadi kemarin kan kita udah belajar kalau satu syllable itu satu satu kata itu dibaca berapa kali ya, berapa syllable seperti itu. Nah, kalau kita lebih sekarang kita lebih ke menekankan ke word stress-nya. Jadi penekanan pada kata ya, dalam artian satu kata itu nanti yang ditekankan mana dulu, apakah depannya dulu, apakah yang tengah, apakah yang belakang dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini ada kata Saturday, September. Nah, ini nanti yang ditekankan yang mana ya, karena apa? Karena penting sekali loh untuk mengetahui eh, jika kita membaca suatu kata itu bagian mana yang ditekankan ya, seperti itu. Apakah ditekankan semua? Apakah tidak? Apakah cara ngebacanya itu tinggi semua? Apakah ada yang rendah? Ataukah rendah semua? Ataukah tinggi semua? Dan lain sebagainya. Yuk, hari ini kita belajar tentang ini ya. Word stress, yaitu ya, jadi penekanan pada kata ya, seperti itu. Nah, if a word has more than one syllable, you give stress to one of the syllables. Jika sebuah kata punya lebih dari satu silabel, maka Anda memberikan tekanan kepada one of the syllable, salah satu silabelsnya. Ya, jika silabelnya itu lebih dari satu, Anda menekankan salah satunya itu. Tapi jika silabelnya cuma satu ya, ya satu itu yang Anda tekankan ya. Boleh Anda tekankan, boleh tidak, tergantung Anda mau yang mana ya, seperti itu. Namun jika sebuah kata itu mempunyai dua silabel, maka salah satunya itu Anda tekankan ya, seperti itu. To give it stress, untuk menekankan hal itu, do one of the more of the syllables. Teman-teman bisa menggunakan tiga cara ini ya teman-teman. Cara menekankan silabel ini, stress ya. Menekankan silabel ini ada tiga cara. Yang pertama, make it longer. Buatlah salah satunya itu menjadi lebih panjang. Contohnya ini ya, longer lebih panjang, berarti Saturday. Kata set ini dibaca lebih panjang. Today-nya dibaca pendek. Jadi Saturday. 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 Jadi make it longer. Bacalah salah satu syllable ini menjadi lebih panjang ya, seperti itu. Itu cara yang pertama. Kan Saturday ini kan ada dua syllable ya, yang Saturday. Ya ada dua syllable ya, maka syllable awal ini Anda baca lebih panjang ya, seperti itu. Saturday. Kemudian teknik yang kedua, Anda bisa menggunakan make it louder. Louder. Jadi bunyikan lebih kencang. Berarti lebih keras ya. Saturday. Jadi Anda lebih ke sat itu kencang, today-nya itu lebih ke lemah ya bunyinya. Jadi Saturday. Saturday. Would you come to my house next Saturday? Next Saturday? Gitu. Makanya kenapa kita di dalam ujian-ujian listening gitu ya teman-teman, itu kan kadang kita nggak ngedengerin ya silabel keduanya. Hah, apa ya, ngomong apa ya? Hah, today? Ah, apakah Saturday? Apa Saturday? Apa ya gitu ya. Itu karena kita tidak terbiasa ya teman-teman. Kita sudah terbiasa, kita udah tahu juga bagaimana word stress ini, maka teman-teman nanti juga bisa mengidentifikasi omongan bule yang secepat kilat itu ya teman-teman. Tapi insya Allah kalau Anda belajar terus nanti pasti bisa. Jadi yang kedua, make it louder. Buatlah lebih lebih keras ya. Jadi set today. Today-nya itu lebih lemah ya, kayak gitu. Cara yang ketiga itu make it higher. Anda bisa tinggikan salah satu silabel atau silabel yang pertama saja teman-teman. Contohnya Saturday. 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 Jadi ditinggikan. Setnya itu ada baca tinggi. Saturday.
Jadi pas today-nya itu lebih turun. Jadi gini ya, Saturday, Saturday, Saturday gitu. Sayang ini Miss Jaya mau nyari fitur ininya nggak bisa ya. Kemarin tuh kayak ini loh. Oke teman-teman, Saturday gitu ya. Jadi pas ngebaca Saturday ini ini tinggi naik ya. Ini begitu Saturday ini turun. Jadi set naik, today-nya turun, today turun. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, jadi ada 3 cara ya. Word stress ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Make it longer, yaitu set today. Make it louder, set today. Make it higher, set today. Itu ya seperti itu teman-teman. Jadi bisa menggunakan salah satu cara di atas. We can solve stress with circles. We can solve stress with circle. Kita juga bisa menekankan bagian yang distreskan ini dengan circle. Dengan memberikan bundaran ya teman-teman. Each circle is syllable and the bigger circle shows which syllable has the stress. Jadi contohnya teman-teman di sini nanti akan ada circle-circle ya ataupun lingkaran-lingkaran. Kalau lingkarannya besar berarti lingkaran itulah yang has the stress, yang harus distreskan, yang harus ditekankan ya. Kalau lingkarannya kecil, berarti itu tidak perlu ditekankan ya, atau ya bisa dibaca rendah ya, seperti itu teman-teman. Contohnya, Saturday, berarti yang set ini adalah yang O besar, today-nya ini adalah yang O kecil ya, seperti itu ya teman-teman. Yuk kita latihan di sini sekarang. Ya teman-teman ingat, kalau O-nya kecil berarti Anda ngebacanya rendah. Kalau lingkarannya besar berarti dibacanya yang tinggi. Berarti ini yang distreskan ya. Ya boleh tinggi, boleh kenceng, boleh panjang ya, seperti itu. Ya, berarti kalau O-nya kalau lingkarannya kecil berarti dibaca begin gitu ya. Kalau O-nya di depan seperti dibaca holiday gitu ya. Yuk kita latihan bersama-sama. Yuk. Oke. When do you begin your holiday? Jadi cara bacanya gitu. When do you begin? Begin. Begin. B itu lebih rendah, gin itu lebih tinggi. Jadi rendah dulu baru tinggi ya. Karena yang ditekankan adalah yang second syllable. Begin your holiday. Jadi hanya tuh tinggi atau kencang ya atau longer. Holiday, ledenya ini holiday itu baru rendah ya teman-teman. Jadi cara bacanya gitu. Kalau Anda sudah tahu ininya cara stres yang baca yang gimana, nanti Anda benar-benar bisa ngomong seperti native ya seperti itu. When do you begin your holiday? When do you begin your holiday? Gitu ya. Next. On the 13th of August. On the 13th of August. Jadi yang itu adalah yang silabel pertama itu untuk naik. Kemudian yang terakhir ini rendah. August. O-nya itu tinggi, Gus-nya itu rendah. On the 13th of August. Next yaitu that's next Saturday. That's next Saturday. Berarti set-nya ini tinggi, today-nya rendah. Saturday. We're leaving in the afternoon. We're leaving in the afternoon. Berarti noon-nya ini yang ditekankan ini yang dibaca longer atau panjang ya. We're leaving in the afternoon, gitu ya. And when are you coming back? Saturday, September the 13th. Saturday kan saya tadi depannya ya ditekankan ya. Saturday, bukan. Jadi nya ini dibaca rendah. Baru time-nya ini adalah panjang atau tinggi. Bird-nya ini baru kecil lagi. Saturday, September the 13th. 13, bukan
Nggak bisa ya. Sir-nya ini, sir, silabel awal ini ada panjangkan pun nggak bisa. Karena memang naturalnya dia dibaca rendah gitu ya. 13, gitu cara bacanya. Ya, tergantung intonasinya. Nah, kalau dibaca 13-nya, kalau 13-nya silabel awalnya ini tinggi, nah, dibaca tinggi berarti dia itu bentuknya bentuk pertanyaan. 13, 13 gitu. Ya, Miss. Jadi yang benar 13 ini, yang sertnya ini silabel pertama tuh pendek atau panjang. Yang benar yang mana? Yang benar adalah tergantung konteks yang Anda gunakan. Ya, kalau ngomong untuk percakapan biasa yang positif seperti ini, ya Anda biasanya 13, in-nya itu yang ditekankan. Jadi, tapi kalau Anda ingin menekankan, ingin membuat kata tanya, maka Anda bisa menekankan pada 13, 13 gitu ya. 13, ya, 13. Nah, itu bisa untuk kata tanya. Jadi boleh-boleh aja ya. Salah satu ini kan kayak gitu. Boleh kecil baru besar, boleh besar maupun kecil, tergantung Anda menggunakan yang mana seperti itu. Nah, ini salah. No. Kan teman-teman kan kalau salah seperti ini ya. No. 13. Dia dikoreksi sama dia. 13. Nah, kan salah ya. 13. Ya kan, ini cara bacanya salah ya teman-teman. Jadi, no, 13. 13th. Ya, seperti itu teman-teman. Maaf ya, saya koreksi teman-teman. 13 ini ngebacanya memang ternya di 13. Dua silabel. Silabel depan itu dibaca lemah. Yang ditekankan adalah silabel yang belakang. Kalau Anda mencoba memaksa menekankannya, silabelnya itu dikata di depan, maka nanti malah nggak ketemu jawabannya ya. Malah ini apa nih? 13, kan salah ya. Harusnya kan 13 ya, teman-teman seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk aku bisa tahu ini si labelnya itu apa ya? Bagaimana aku bisa mempelajari gitu ya? Untuk label ini ya, teman-teman memang harus banyak latihan. Selain latihan lewat metode belajar lewat buku, Anda juga bisa latihan mendengarkan di percakapan-percakapan natif ya. Orang-orang asli ya, seperti sana. Bisa film, bisa talk show, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman poin B ya, di teman-teman di sini different world have different stress patterns. Jadi berbeda kata mempunyai tekanan atau pola penekanan yang berbeda. Pola dan stress, and stress and syllables ya. Jadi ada patternnya pola. Jadi ada pattern of stress. Jadi stress yang dipolakan maupun yang tidak dipolakan ya seperti itu. Ini contohnya ada kata ini ya teman-teman. Ini yang penekanannya di depan. April 30. Morning, Sunday. Ini yang di depan. Ini udah pola ya seperti itu. Kemudian ini yang penekanannya di belakang atau silabus kedua. July. Bukan July, tapi July. Midday. 13. Today. Kan sering teman bilang, today is my birthday. Gitu kan. Today. Oke, I love today. Gitu. Jadi, lebih ke silabel 2 yang ditekankan. 13. Gitu ya. Kemudian ini yang silabel pertama itu ditekankan, kedua dan ketiga itu tidak ditekankan. Ada 3 silabel yang ditekankan adalah silabel pertama. Saturday, 13th. Yesterday, yes. Yesterday, gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, yes, today, gitu ya. Holiday, holiday. 70, gitu ya. Jadi diturunkan. Kalau ini, jadi polanya yang ditekankan yang di tengah.
Jadi ada 3 silabel yang ditekankan yang tengah. Yang silabel sebelum dan setelahnya tidak ditekankan. Contoh September. September. Sep-nya rendah, tem-nya itu tinggi, bird-nya turun rendah lagi. Tomorrow. Ya teman-teman, 11th gitu. Ini 3 silabel, yang 2 rendah semua, yang silabel terakhirnya yang dibaca tinggi, yaitu afternoon, 17, 21, gitu, itu yang ditekankan ya teman-teman. Oke, ini dia ada note-nya. Stress pattern of numbers with teens biasanya kalau ada pola penekanan untuk huruf-huruf ya dengan ada tinnya di belakang itu. Sometimes different when the word is in sentence. Kadang jika ini itu yang ada tin-tinnya itu sudah masuk ke kalimat teman-teman, kadang penekannya bisa berbeda ya. Contohnya, the normal stress pattern if 19 ya. 19 itu kan 19 ya. Jadi silabel pertama itu dibaca lemah, yang kedua itu kuat jadi 19. Tapi ketika 19 itu diikuti oleh kata benda seperti the 1990s atau 19 people, maka patternnya adalah 19 people gitu ya. Intinya kalau 19 itu dibaca sendirian teman-teman, maka yang ditekankan adalah yang silabel kedua, 19 gitu. Tapi jika 19 itu diikuti kata benda, berarti yang ditekankan adalah yang depannya, yang 19 people, 19 people, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, jadi silabel tuh nggak harus sesuai dengan apa yang di buku ini ya, kayak gitu. Jadi semuanya itu masih bisa berubah ya, gitu. Kemudian ada January dan juga February itu bisa diucapkan dengan stress patterns apa ya? Jadi di apa itu huruf bulan itu Januari dan Februari ini bisa menggunakan pola ditekankan pada silabel awal ya. January, February. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini stress patterns. Pola penekanan ini bisa membantu Anda mendengarkan ya perbedaan the difference, perbedaan antara similar words, kata-kata yang sama ya. Contohnya numbers yang ending dengan tin atau t ya. 13 atau 30 gitu ya. Kalau 13 berarti tinnya itu yang di belakang. Berarti yang tinnya itulah yang ditekankan. Tapi kalau 30, kalau yang belakangnya itu lemah, berarti 30 ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini nanti Anda bisa latih sendiri ya. Ini sudah dilakukan untuk Anda nomor 1, Monday. Berarti Monday. Lihat, berarti Monday, ini yang ditekankan di depan adalah silabel awal, Monday. Terus, nah silahkan nanti diteruskan ya teman-teman, ini juga bisa dikerjakan. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. Anda bisa belajar apa ya di dalam buku ini lagi, nanti bisa teman-teman bisa diulang kembali ya. Intinya setelah syllabus tadi, satuan bunyi tadi, Anda bisa belajar yang namanya word stress atau penekanan kata ya teman-teman. Yaitu make it longer, dibuat lebih panjang, yaitu Saturday, atau make it louder Saturday, atau make it higher Saturday ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk bisa lebih mahir lagi memang Anda harus banyak-banyak membaca ya, dan juga silahkan jika ingin mencari referensi lainnya ya. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.